Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham untuk besok tanggal 19 April 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya 16 saham. Ini bagian kedua saya akan bahas 8 saham. Tadi bagian pertama saya sudah bahas 8 saham ya. Yaitu ADMR, TLKM, Antam, MDKA, BBRI, Harum, Inco, dan IATA. Untuk kesempatan kali ini saya akan bahas 8 saham juga. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah ASI. Jadi ASI sebenarnya uptrendnya masih cukup bagus ya sejauh ini ya. Dia saat ini lagi menguji resisten di sini sekitar area garis saya sih di 6925. Sebenarnya sudah di atasnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada high-nya di 7075. Itu adalah titik yang harus dia breakout ya. Jadi sebenarnya untuk ASI ini masih cukup bagus ya karena arahnya masih mengarah ke atas. Masih uptrend ya. Kalau kita perhatikan MA20-nya masih mengarah ke atas. Kalau yang mau buy, pilihannya ada dua ya. Yang pertama adalah buy on weakness, tunggu aja di area 6450 atau 6250. Kalau misalnya nggak mau buy sekarang, karena terus terang aja di sini dia masih testing resisten ya, seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang tanggung ya, lebih baik tunggu buy on weakness atau buy hasil higher ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7075, yang mau trading di ASI ya, buy hasil higher, jadi boleh buy. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 aja kita tambah lagi atau average up ya. Jadi seperti itu strateginya. Target price-nya di 7250 dan 7650. Nah, itu untuk ASI ya. Nah, apakah ada aksi korporasi pembagian dividen? Sepertinya untuk ASI masih belum ada ya. Sebentar saya cekkan. Untuk corporate action dia akan mengadakan rapat umum pemegang saham tanggal 20 April ya. Jadi dalam 20 April ini nanti kemungkinan besar sih dia ada bahas dividennya. Saya agak belum cek agendanya. Kemungkinan besar seperti itu. Jadi sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss. Kalau misalnya sudah take profit ya, kena trailing stop, saran saya sih lebih baik tunggu buy on weakness di 6450 atau 6250. Jadi buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi, kalau dia berhasil rebound atau mantul, barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu. Atau buy hasil higher ya, jadi naik ke atas 7075 kita buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up ya. Jadi seperti itu strateginya, mudah-mudahan lancar untuk ASI. Berikutnya untuk BEBS. Jadi BEBS ini memang sudah pernah saya bahas sebelumnya. Memang kondisinya ini dia masih sideways ya. Nah kalau dia lihat di sini sideways-nya dia di jalur downtrend-nya. Di sini sudah pernah saya gambarkan ada area buy on weakness-nya ya. Jadi ketika dia naik tinggi, kalau misalnya nggak berani, buy tunggu aja buy on weakness ya. Saya sudah sebutkan di sini ya. Dan di sini, memang di sini sudah berhasil rebound. Ternyata gagal lagi Pak Sunar. Ya kita tunggu lagi buy on weakness berikutnya di area sekitar sini ya, 4.400 ya. Jadi kali ini dia berhasil rebound. Mungkin di sini dia testing resistance 470. Mungkin ada yang takut, wah Pak Sunar jangan-jangan nanti turun lagi. Kita sih kalau saya bicara mengenai analisa teknikal di sini ya, ini dia berhasil rebound ya. Kalau sebelumnya dia gagal, bukan berarti kali ini dia pasti gagal lagi ya, atau bukan berarti dia pasti berhasil. Nah di sini strateginya kalau yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 4.400, maksimum di 4.000. Kalau 4.000 ya terlalu jauh memang ya. Jadi maksimumnya di 4.400 saja, itu stop lossnya atau trailing stopnya. Kalau misalnya belum punya, strateginya ya buy high sell higher aja ya. Karena ini di sini 4.400 sudah saya sebutkan area buy weakness-nya. Kalau misalnya mau tunggu lagi di 4.400 ya silakan yang belum punya ya. Tapi kalau di sini kalau dia berhasil naik ke atas 4790 yang mana adalah high-nya hari ini tanggal 18 April 2022 boleh buy ya. Jadi buy-nya bertahap aja, target price berikutnya 5.000 dan 5.400 kurang lebih yang area sudah saya gambarkan garis-garisnya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau mau tambah lagi silakan ya. Istilahnya itu average up. Jadi kita buy-nya bertahap aja. Kenapa buy-nya bertahap? Karena terus terang aja dia memang di sini kurang lebih di area supportnya ya. Seperti itu ya. Tapi dia di jalur downtrend-nya, dalam arti sebelumnya dia naik tinggi di sini ya. Kemudian dia koreksi, kemudian rebound, koreksi lagi testing area support ini ya. Supportnya di sini kurang lebih 4.000-an ya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut juga. Yang penting adalah pasang trailing stop atau stop loss ya, seperti itu ya. Apakah ada aksi korporasi Pak Sunar? Saya nggak tahu ya, cek beritanya ya. Kenapa dia naik? Kalau kita lihat rapat umum pemegang sahamnya tanggal 12 Mei 2022 ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi right issue atau stock split atau akuisisi dan lain-lain ya.
Tapi sejauh ini saya fokusnya di pergerakan harganya saja. Garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi trading itu enak kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya, di mana kita average up atau buy hasilnya ya. Kalau misalnya belum punya, atau kalau sudah punya tambah lagi. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi misalnya dia naik ke atas 5.000 ya boleh tambah lagi ya. Naik ke atas 5.400 breakout tambah lagi ya. Atau pakai acuan setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 tambah lagi. Ya seperti itu ya. Memang sebelumnya ada yang pernah tanya, Pak Sunar, kalau pakai sistem average up naik tambah lagi, take profitnya kapan? Ya take profitnya itu kalau kena trailing stop ya, seperti itu ya. Jadi selama dia masih berhasil naik lagi, breakout higher high ya, kalau mau tambah lagi silakan ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk PBS. Berikutnya untuk emiten TINS. Di sini sudah saya gambarkan target price berikutnya di 2100 ya. Berikutnya lagi setiap lipatan 200 ya. Jadi sejauh ini TINS ini masih cukup bagus. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Jadi stop loss maksimum di 1900 atau tengah-tengahnya 2000 ya. Jadi turun di bawah 2000, jual dulu sebagian, turun di bawah 1900, jual dulu semuanya. Seperti itu ya. Tunggu buy and request di area 1765. Yang belum punya kalau mau tunggu buy and request ya tunggu aja di 1765 atau 1900 ya. Di sini ya. Artinya buy and request itu kalau dia misalnya koreksi berhasil rebound atau mantul barusan kita buy ya. Seperti ini ya. Dia naik breakout kan, ini swing high sebelumnya ya. Garisnya sudah saya berikan 1900. Jadi kalau dia koreksi berhasil rebound lagi, kalau dia breakout dari high-nya yang sebelumnya di sini 1980, kita mau buy silakan ya. Jadi strateginya seperti itu karena dia uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi kalau dia koreksi atau pullback berhasil rebound barusan kita buy ya. Istilahnya buy and request, atau kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy higher ya. Kalau posisi sekarang mau buy tanggung ya. Jadi lebih baik tunggu area 1900 atau 1765 ya, buy and request, atau sekalian breakout ke atas 2100 buy ya. Jadi strateginya buy higher. Jadi naik ke atas 2100 buy, target price berikutnya di 2300 dan 2500. Nah mungkin ada yang bilang, no Pak Sunar apa nggak ketinggian? Di sini saya fokusnya di trennya ya, karena uptrendnya masih cukup bagus ya. Berdasarkan prinsip dari analisa dasar teknikal ya, tren akan tetap terus berlanjut selama belum ada konfirmasi pembalikan arah. Ini uptrendnya masih cukup bagus. Jadi kalau pullback di area sekitar MA20 ya ini lumayan bagus ya. Jadi kesempatan untuk buyback yang belum punya atau mau tambah lagi average up ya, kalau dia boleh koreksi pullback naik lagi ya, rebound ya, baru saja kita buy. Jadi kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan lancar untuk TINS. Berikutnya untuk Excel ya. Jadi untuk Excel ini saya sudah punya ya, lumayan ya, average saya di 2810 ya untuk Excel ya. Jadi yang ikut grup kecil saya sudah juga sharekan juga ya. Di sini saya sudah gambarkan area buy and request-nya di 2870. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 2870, mau buy silakan ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya. Kalau posisi sekarang boleh nggak Pak Sunar buy? Boleh aja tapi jangan terlalu banyak. Atau tunggu di 2870 boleh ya. Artinya kalau dia turun di bawah 2870, kalau berhasil rebound atau mantul ke atas 2870 kita buy. Itu bagi yang belum punya. Atau ya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2980 boleh buy atau average up ya yang sudah punya. Target berikutnya 3070, 3140, 3200 dan seterusnya ini ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini bisa digunakan acuan untuk average up ya. Jadi kalau dia berhasil breakout atau naik lagi, kita tambah lagi ya. Seperti itu ya. Jangan lupa kalau sudah selesai tambah lagi, jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Ya, selama di atas 2870 menurut saya sih ini pasti bagus ya. Jadi Excel ini selama dia bertahan di atas 2870 masih ada kemungkinan untuk mencapai target paling tidak di 3140 ya. Mudah-mudahan dikasih breakout ke atas 3300. Tapi di sini ya, kalau dia berhasil breakout ke atas 3300, kita jangan terlalu kaku, takut wah ini resistennya pas berarti jual dulu semuanya. Belum tentu ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 3300, boleh tambah lagi target berikutnya di 3500. Nah seperti itu ya. Mudah-mudahan aja lancar. Hari ini dia volumenya naik, MA5 volumenya juga naik. Kemudian pembelian asing masih cukup naik ya, drastis ya. Menurut saya sih masih cukup bagus ya seperti itu ya. Untuk Excel kurang lebih sih cukup ya. Oke, berikutnya untuk Indika Energy. Ini target 2980 sudah tercapai. Jadi strateginya pas ya di high-nya ya. Bukan karena sudah sampai 2980 itu saya gambarkan enggak ya. Ini sebenarnya sudah saya gambarkan sebelumnya ya, garis-garisnya ya. Kalau kita mundur ya jauh ke belakang di sini ya. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah tahu garisnya dari mana ya. Itu dari sebelumnya. Jadi kalau dia berhasil
breakout lagi, misalnya sudah kena trailing stop, nah saya sudah jual. Strateginya ada dua ya. Kalau misalnya sudah jual buy on weakness di area 2550 atau 2250 ya kan, terserah mau tunggu di mana ya. Kalau dia berhasil turun, berhasil rebound, berhasil kita buy. Seperti ini ya, dia naik tinggi yang tahu kebagian ya, tunggu aja di 2250 atau di bawahnya 2250 di sini ya. 2550 dan 2250. Artinya kalau dia koreksi berhasil rebound, berhasil kita buy. Jadi ini kan harusnya dia belum buy di sini ya, karena dia belum berhasil tembus ke atas, masih di bawahnya. Jadi kita tunggu lagi di bawahnya di sini. Ya kalau sudah buy, memang seringkali Pak Sunar sudah berhasil naik lagi, turun lagi Pak Sunar. Ya saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Kadang-kadang kalau trading di saham sebelumnya gagal ya. Belum tentu kalau kali ini dia breakout lagi, Anda trading lagi gagal ya. Belum tentu ya. Karena saya pengalaman saya beberapa kali ya. Pernah saya trading ya di suatu saham, yang pertama berhasil, kemudian kedua, ketiga, keempat gagal ya. Tapi kelima berhasil, keenam berhasil lagi. Hasilnya berhasilannya itu bisa nutup yang loss yang atau kegagalan sebelumnya. Karena saya prinsipnya kalau naik lagi saya tambah lagi average up ya, seperti itu ya. Jadi memang average up itu menaikkan average-nya, resikonya naik. Tapi kalau uptrend-nya masih naik lagi atau masih terus ya, masih ada kemungkinan naik lagi ya, profit rupiah kita bertambah ya, karena kita menambah posisi ya, kurang lebih seperti itu. Jadi yang mau buy hasil higher naik ke atas 2980, buy naik ke atas 3120, yang mana adalah swing high di sini ya. Mau tambah lagi silakan, target price dekatnya di 3270. Berikutnya lagi Pak Sunar, kalau ini berhasil naik targetnya di mana ya? Saya pakai target mundur ke belakang ya, ini kurang lebih sekitar 4000-an lah. Masih memungkinkan nggak Pak Sunar? Masih ada kemungkinan ke 4000 masih bisa ya, seperti itu ya. Jadi kalau takut ya belinya bertahap aja, atau setiap kali kalau dia koreksi ya, area buy weakness sudah saya sebutkan ya, tinggal buyback aja kalau dia berhasil rebound ya, seperti itu ya. Ini 2550 ya, 2550. Kurang lebih cukup ya. Kalau misalnya angka-angkanya ini nggak kelihatan ya, resolusi videonya ditinggikan ya, seperti itu ya. Jadi supaya kelihatan angka-angkanya. Kalau misalnya saya ngomongnya kecepatan ya, bagi beberapa orang ya, video playback speednya diperlambat ke 0,75 kali ya. Memang saya terus terang aja ngejar waktu, kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk care. Nah di sini ekor panjang ke atas Pak Sunar, ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Gimana ini masih bisa naik lagi nggak? Masih tetap sama ya. Jadi ini range-nya ya, area buy weakness ya, tunggu aja di 540 dan 500 ya. Kalau dia koreksi berhasil rebound, berhasil kita buy. Kalau nggak rebound ya kita jangan buy. Kalau turun langsung buy itu berarti bukan buy on weakness, tapi melainkan tangkap pisau jatuh ya. Jadi kalau nggak berani beli sekarang ya tunggu aja di area buy on weakness-nya, atau mau buy hasil higher ya, kalau tunggu kalau dia sekalian breakout ke atas 405 buy ya, naik ke atas 420 tambah lagi target price berikutnya di 650, kurang lebih seperti itu. Uptrend-nya masih cukup bagus sejauh ini untuk care. Jangan lupa pasang trailing stop atas stop loss-nya ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya Boga, pas testing lagi area buy weakness ya. Jadi Boga ini memang seringkali sama kayak care ya, sideways ya, kadang-kadang dia sudah naik kemudian koreksi lagi, rebound lagi ya. Ini area buy weakness sudah saya sebutkan ya, 1380 untuk Boga. Jadi yang sering banget ngikutin cara saya, harusnya trading di Boga ini lumayan gampang kok. Setiap kali dia koreksi dari atas ke bawah berhasil rebound dari 1380 ke atas ya buy. Memang di sini gagal Pak Sunar ya, saya kan sudah sebutkan sebelumnya juga ya, sering kali ya. Kalau misalnya sebelumnya dia gagal, belum tentu kalau kali ini dia breakout dia gagal lagi ya, tapi belum tentu berhasil ya. Yang kali ini berhasil. Fokusnya itu adalah di garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1380 buy, pasang stop lossnya di 1360, maksimum di low-nya di sini 1340 ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1405 mau tambah lagi boleh ya, seperti itu ya, average up ya. Atau kalau misalnya takut ya belinya bertahap aja. Kalau naik tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya, seperti itu ya. Itu prinsip saya. Kalau turun ada average down ya. Ya kalau dia naik lagi, kalau dia malah breakdown supportnya lagi, Anda average down lagi, kerugian Anda malah menjadi lebih besar ya, walaupun nilai average-nya turun ya. Karena Anda menambahkan lot-nya. Jadi kalau dia makin turun ya, ruginya makin besar ya. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBNI ini masih cenderung naik, Mas Sunar. Apakah masih bisa naik lagi? Memang di sini resistennya sekitar 8450. Kalau misalnya mau buy di BBNI yang belum punya, tunggu area buy weakness saya sudah gambarkan di 7950 atau 7575. Artinya buy weakness itu kalau dia dari atas koreksi turun ke bawah seperti ini ya, kemudian rebound atau mantul di sanalah kesempatan kita untuk buy.
Jadi sebelum penutupan, atau kalau kita lihat di sini, wah ini turun di bawahnya, jadi kita pasang automatic order. Kalau rebound dia buy. Buy-nya bertahap aja, naik kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah kita tambah lagi, atau average up, yaitu strateginya buy on weakness. Atau kalau misalnya karena dia testing resisten, sebenarnya resisten areanya masih tetap sama 8450 ya, saya nggak geser-geser garis-garisnya. Kalau yang mau buy high sell higher, tunggu aja. Kalau dia naik ke atas 8450, buy sedikit aja ya, jangan terlalu banyak ya. Naik ke atas 8575 tambah lagi, seperti itu ya. Target price berikutnya masih memungkinkan ke 9000, bahkan ke 10000 masih ada kemungkinan. Karena kalau kita perhatikan di sini, sudah saya bahas juga di analisa saham mingguan ya, ini uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus, walaupun dia cenderung konsolidasi atau sideways ya di jalur uptrendnya ya. Kalau kita lihat ini MA20, kalau ini grafik mingguannya berarti 20 minggu ya, jangka panjangnya dia masih cukup bagus, masih mengarah ke atas. Daily-nya juga, walaupun MA20 nya sudah mulai melandai, tapi dia masih higher high lagi ya, ini MA20 nya dibandingkan dengan sebelumnya. Kurang lebih seperti itu ya, cukup ya untuk analisa saham harian untuk besok ya, rekomendasinya ya. Jadi silakan ditonton yang bagian pertama. Kalau misalnya belum tonton, seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.